Jangan pernah takut bertahan di kesendirian, karena di ketenangan kita sering mendapatkan hal yang kita impikan. Sus. Oh, watashi no ako aisu no apore de empor. Kageno sedang berada di atas menara jam. Dia sangat serius memperhatikan orang-orang yang ingin mengikuti festival bela diri. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk berpartisipasi dalam festival itu dengan penampilan dan postur tubuh yang sangat berbeda. Kageno berniat ingin ikut serta dalam festival itu, namun dia tak akan tampil sebagai Kageno maupun Shadow. Dia akan menjadi orang lain yang terlihat sangat lemah agar penonton mengira dia akan mati. Namun di akhir pertandingan dia yang memenangkannya, dan dia ingin membuat semua orang penasaran siapa dia sebenarnya. Kageno pun menemui Delta, salah satu anak buahnya yang menjadi bos pakaian paling terkenal di dunia itu. Dia menjelaskan bahwa dia ingin mengikuti festival bela diri, namun dia tak ingin menunjukkan identitas aslinya. Jadi dia datang ke sana untuk merubah diri dan penampilannya. Delta pun menjelaskan bahwa dia siap membantu Kageno kapan saja. Delta pun membawa slime yang dulu diberikan Kageno, namun slime ini telah dia sempurnakan sehingga warnanya bisa menyerupai kulit manusia dan bisa digunakan untuk mengganti wajah seseorang. Setelah Delta menggoreskan slime itu di wajah Kageno, Delta bertanya dan memberikan gambar. Kageno ingin menjadi seperti apa? Kageno pun bilang bahwa dia ingin menjadi pria yang sangat lemah dan dengan postur tubuh acak-acakan. Dengan kriteria itu, Delta pun memberikan seorang pria lemah, namanya pria biasa. Dia adalah ahli pedang sihir yang sangat payah. Dia dibuang oleh klannya 5 tahun yang lalu dan jasadnya ditemukan tanpa ada yang mengenalinya. Kageno pun langsung setuju dengan usulan Delta. Akhirnya Delta membawa alat yang bisa membentuk wajah dengan sempurna. Wajah Kageno pun masuk ke alat itu, alat yang dioperasikan dengan mengayuh sepeda dan mengeluarkan asap pekat saat digunakan. Setelah beberapa detik, akhirnya wajah itu pun selesai dan Kageno sangat mirip dengan gambar yang Delta tunjukkan. Agar terlihat lebih meyakinkan, Kageno pun menurunkan pundaknya sedikit agar terlihat jelas kesan pemalasnya. Untuk menyempurnakan perannya, Delta pun memberikan pedang dan baju tarung bekas agar semuanya terlihat seimbang. Saat pria biasa berjalan menuju tempat mendaftar, dia ditegur oleh seorang wanita yang telah menjadi juara di ujian Dewi. Dia menegur pria biasa bahwa sebaiknya dia mengundurkan diri dari festival ini karena dilihat dari segi manapun pria biasa adalah petarung amatir. Jika pria biasa tetap memaksa ikut, bukan hanya luka yang akan dia dapat, bisa juga kematian. Kageno sangat senang karena penyamarannya berhasil. Dia pun bilang bahwa dia tak butuh saran dari siapapun karena ini adalah jalan pilihannya sendiri.
Saat dia melanjutkan berjalan, dia ditegur oleh pria bertubuh besar bernama Quinton. Pria itu memarahi pria biasa agar lebih mendengarkan saran orang lain, dan dia mengatakan bahwa sebaiknya pria biasa pulang saja, nenen pada ibunya agar tidak terluka. Pria biasa dengan santai malah berkata, hanya orang lemah yang banyak bicara. Mendengar itu, Quinton marah dan langsung menghampiri pria biasa. Dia memukulnya sampai terlempar puluhan meter. Quinton menghampirinya untuk memberikan Kageno pelajaran. Kageno tahu di posisi itu dia bisa saja melawan Quinton sampai terkapar. Bahkan dia bisa langsung membuat mata Quinton buta dengan pukulannya. Namun dia memilih diam agar bisa lebih mendalami perannya sebagai pria biasa. Saat Quinton terus memukulnya dan mengejeknya, pria biasa bilang bahwa pukulannya terlalu berharga untuk dikeluarkan di tempat ini. Perkataan itu malah membuat Quinton makin marah dan terus menyerang pria biasa. Saat sedang asik memukul dan menginjak pria biasa, wanita tadi berteriak dan menyuruh agar Quinton berhenti karena dia tak bisa melihatnya. Quinton pun meninggalkan pria biasa setelah meludahi kepalanya. Wanita itu pun menghampiri pria biasa dan meminta maaf karena dia pikir Quinton tak akan bertindak berlebihan. Pria biasa pun bangkit. Wanita itu bilang bahwa jika kamu merasa sakit, maka itu akan baik untukmu agar kamu bisa mengundurkan niat untuk mendaftar. Saat pria biasa berdiri dan membersihkan darah di bibirnya, wanita itu kaget. Serangan tadi sangatlah kuat, namun pria biasa tak terluka sedikit pun. Saat pria biasa ingin pergi, wanita itu langsung memperkenalkan namanya. Dia adalah Ani dari Bebedahan, dekat Caringin yang sering dianggap mistis oleh warga di sana. Ani bertanya nama pria biasa itu. Pemuda biasa melakukan hal yang sama, Aski dari Ranca Bungur. Aski pun melanjutkan pendaftaran dengan senang karena respon Ani seperti yang dia harapkan. Terkejut karena keanehan di balik kelemahannya. Saat sore hari, Aski telah berubah kembali menjadi Kageno, dan Kageno sedang berjalan menuju penginapannya dengan membawa 3 roti lapis yang dia beli dari Bidin, toko roti terkenal yang menjual obat kuat. Saat Kageno melamun tentang festival, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan si Pirang. Karena membawa roti yang terkenal, si Pirang tahu bahwa Kageno membeli roti itu dari Bidin. Dia juga bercerita bahwa kemarin dia juga pergi ke sana bersama Alexia dan Natsumi. Mereka membuat perkumpulan di sana agar dunia menjadi lebih baik. Si Pirang sangat akrab dengan Natsumi dan Alexia. Namun Natsumi dan Alexia selalu bertengkar. Si Pirang bingung dengan mereka berdua. Namun dia berharap suatu saat mereka akan akur. Si Pirang pun bercerita bahwa setelah ini dia akan bertemu dengan calon tunangannya yang dipilihkan oleh ayahnya. Pria itu bernama Doom dan menjabat sebagai penasihat di kerajaan Oriana, kerajaan tempat si Pirang dilahirkan.
Kerajaan Oriana adalah kerajaan yang terkenal dengan kesatria musiknya. Bahkan pendekar pedang dipandang remeh oleh warga Oriana. Si Pirang juga harus menentang keinginan ayahnya dan harus mengkhianati harapan rakyatnya karena dia memilih jalur pedang. Bahkan dia bilang pada Kageno, mungkin dia akan mengkhianati banyak orang lagi karena jalan pilihannya sekarang ini. Dia pun minta agar Kageno bisa percaya padanya apapun yang dia lakukan. Kageno bilang bahwa dia akan mempercayai si Pirang sepenuh hati. Dan dia memberikan satu roti bidin sebagai bentuk kepercayaannya pada si Pirang. Mereka pun berpisah. Esok harinya, giliran Kageno bertarung di babak penyisihan. Dia menonton pertarungan pertama bersama Edgar yang sibuk menulis sesuatu dengan sangat serius. Dia bilang bahwa dia sedang menuliskan data para pemain karena dia akan bertaruh di setiap pertandingan. Jadi dia ingin menang. Dia harus tahu sekuat apa orang yang dia pertaruhkan. Bahkan Edgar pun meminta uang milik Kageno agar memperlancar depo-depo yang akan dia kelola. Keesokan harinya, Edgar dengan sangat buru-buru mengetuk pintu rumah Kageno. Padahal itu masih dini hari. Dia memberitahu bahwa si Pirang telah menusuk tunangannya dan menjadi buronan. Alexia dan Natsumi sedang membicarakan si Pirang yang telah menusuk Doom, tunangannya. Mereka juga membahas bahwa kerajaan Oriana melarang kerajaan Midgar untuk mengurus urusan ini. Walaupun kejadiannya di Midgar, Oriana bersikeras bahwa ini hanyalah masalah internal Oriana. Jadi Midgar tidak perlu ikut campur, dan jika Midgar memaksa diri, maka hubungan kedua kerajaan akan hancur. Natsumi berpikir bahwa alasan si Pirang tidak memberitahu mereka karena si Pirang tak mau Alexia terlibat, dan jika itu ketahuan, hubungan kedua kerajaan akan hancur. Tapi Alexia tetap kesal. Dia menekan Natsumi agar terus mencari informasi tentang si Pirang dan Doom tunangannya yang kelihatan sangat mencurigakan. Natsumi pun bertanya pada anggota Shadow yang bertugas mengawasi si Pirang bahwa si Pirang kabur lewat saluran air dan dia menuju ke reruntuhan bawah tanah, tempat yang sangat cocok untuk bersembunyi. Babak penyisihan pun selesai. Pertarungan semakin memanas saat diadakan di arena sesungguhnya. Kageno sempat menonton pertarungan, namun pikirannya terus saja tertuju pada si Pirang. Akhirnya dia memilih keluar karena dia ingin memikirkan cara untuk menjadi spektakuler di pesta itu. Saat dia berjalan di lobi, dia berpapasan dengan seorang wanita yang memakai jubah hitam. Dia mencium aroma elep dari tubuh Kageno. Dia langsung bertanya apakah Kageno punya kenalan elep. Kageno bilang bahwa beberapa temannya adalah elep. Wanita itu bertanya apakah dia melihat elep yang mirip dengannya. Karena jubahnya menghalangi, wanita itu membuka jubahnya. Setelah Kageno amati dia sebentar, dia bilang bahwa tak pernah melihat elep yang mirip dengannya. Wanita itu tak percaya begitu saja. Akhirnya dia berniat menyerang Kageno dengan menebaskan pedangnya di leher Kageno. Kageno tahu bahwa wanita itu tak akan langsung menyerangnya karena dia hanya ingin tahu sekuat apa Kageno. Akhirnya Kageno pun pura-pura kaget dan langsung terjatuh.
agar menunjukkan kesan ke wanita itu bahwa dia adalah pria biasa. Wanita itu pun tertipu oleh Kageno dan langsung meminta maaf. Sebelum pergi mereka berkenalan dan nama wanita itu adalah Beatrix. Pertarungan Aski pun tiba. Dia akan melawan pendekar naga emas. Annie dan Quinton telah berada di atas untuk mengawasi pertandingannya karena mereka merasa heran dengan kemenangan dan cara bertarung Aski. Bahkan Quinton sampai mengira Aski menggunakan artefak karena kekuatan dan postur tubuhnya yang tidak selaras. Pertarungan mereka pun dimulai. Pendekar naga emas langsung menyerang Aski dengan cepat. Namun Aski dengan santai hanya menggerakkan lehernya agar tidak terkena tebasan naga emas. Saat itu pertahanan naga emas terbuka. Namun Aski memilih bersantai dan tidak ingin langsung mengakhirinya. Naga emas pun dengan sigap mundur beberapa meter. Dia bilang bahwa Aski sangat bodoh melewatkan kesempatannya untuk menang. Yang bisa jadi itu adalah kesempatan satu-satunya yang dia punya. Akhirnya naga emas mengeluarkan jurus andalannya. Sampai-sampai tubuhnya bercahaya bagaikan emas murni. Namun saat dia ingin menyerang, dia malah terpentalkan oleh bersin Aski. Kejadian itu sangatlah cepat sampai tak ada yang menyadarinya. Bahkan semua orang terlihat sangat heran karena kejadian itu. Ternyata Annie bisa melihat itu. Namun saat dia menceritakannya pada Quinton, dia malah disebut gila. Dan Quinton menyesal telah mendengarkan perkataan Annie dengan serius. Iris sedang mengobrol dengan Doom dan Raja Oriana. Dia menawarkan untuk membantu mencari si pirang dengan pasukannya. Dan dia juga ingin menambahkan pengawalan untuk Raja Oriana. Namun Doom bilang bahwa Iris dan kerajaan Midgard terlalu banyak cemas. Doom bilang dia dan kerajaan Oriana bisa mengatasi masalahnya sendiri, seperti Iris yang telah menyelamatkan adiknya sendiri. Raja Oriana hanya bilang lakukan apa yang dikatakan Doom. Tanpa ekspresi sedikit pun, Iris pun tak bisa melakukan apapun karena itu pilihan Raja Oriana. Aski kembali bertarung. Kali ini dia melawan Quinton. Namun dengan sekali serangan saja wajah Quinton langsung tembus ke dalam tanah karena begitu kuatnya serangan Aski. Bahkan penonton pun terlihat sangat heran kenapa Aski bisa maju sampai di laga utama. Bagaimana dia bisa menang dengan penampilannya yang sangat menjijikan. Di laga utama, Aski akan langsung berhadapan dengan Annie. Mereka berhitung bahwa jumlah taruhannya adalah Annie 9 dan Aski hanya 1. Saat Aski menuju lobi, Annie telah menunggunya di sana. Dia langsung memperingati Aski bahwa dia bisa melihat pergerakan Aski selama ini. Jadi jangan harap bisa menang dengan cara yang sama. Aski juga berbalik memperingatinya. Dia langsung melepaskan beban di perutnya. Saat beban itu menimpa tanah, tanahnya langsung berlubang saking beratnya beban itu. Dia bahkan melepaskan beban lainnya yang dia simpan di kedua tangannya.
Ani tetap bersikeras bahwa dia akan mengalahkan Aski di pertarungan mereka berikutnya. Si Pirang sedang bertarung melawan prajuritnya sendiri. Dia tak ingin melukai mereka. Namun karena keadaan mendesak, dia terpaksa melakukannya dan langsung melarikan diri agar tidak terjadi banyak korban. Pagi-pagi sekali Kageno sudah terbangun oleh teriakan Edgar yang membangunkannya. Setelah Kageno membuka pintu, Edgar langsung memberitahu bahwa kerajaan Oriana memberikan sayembara. Siapa saja yang bisa menangkap si Pirang atau hanya sekedar memberikan informasi yang valid tentang keberadaannya, maka akan diberikan hadiah yang sangat besar. Jadi Edgar berniat mengajak Kageno untuk mencari si Pirang, dan hadiahnya nanti mereka bagi dua. Saat Kageno sedang diceramahi ini itu oleh Edgar, dia melihat kakaknya Clara menuju tempat tinggalnya. Dia langsung berencana melarikan diri sampai dia mengajak Edgar meloncat dari jendela agar tidak ketahuan oleh Clara. Clara pun terus membunyikan bel tanpa ada jawaban. Saat Kageno berjalan di kota dan memikirkan si Pirang, tiba-tiba dia mendengar suara piano yang sangat indah. Dia jadi teringat bahwa dia sangat suka bermain piano di dunia sebelumnya. Bahkan dia menjadikan piano sebagai alasan untuk menghindar dari orang-orang. Meskipun begitu, lama-lama dia jadi sangat menyukai piano. Di sela-sela latihannya dulu, dia sering bermain piano. Akhirnya dia melihat pertunjukan itu dan heran karena pemain piano itu adalah anak buahnya, yaitu Epsilon, yang pernah dia ajari dulu bermain piano. Mereka pun mengobrol bersama meminum teh. Kageno pun bertanya keberadaan si Pirang pada Epsilon, dan dia bilang bahwa si Pirang melarikan diri ke area bawah tanah. Dan sebelum pergi, Kageno memuji bahwa penampilan Epsilon tadi sangat cantik. Alexia dan Natsumi pun ingin menuju ke area bawah tanah untuk mencari si Pirang. Dan Iris bilang bahwa dia berterima kasih kepada Natsumi atas informasinya, dan Iris ingin pertemanan mereka terus terjalin. Iris pun bilang bahwa dia merasa heran dengan Raja Oriana karena dia terlihat hampa, bahkan seperti boneka, patuh pada semua perkataan bupatinya. Si Pirang sedang bersandar di kegelapan. Dia teringat kejadian saat dia menusuk tunangannya. Semua itu dia lakukan karena saat dia melihat ayahnya, tampilannya sangat parah dan terlihat sangat tersiksa. Namun di sampingnya, para bupatinya malah tersenyum bahagia. Akhirnya karena dia panik, dia langsung menyerang tunangannya tanpa berpikir dan membuat dia menjadi buronan kerajaannya sendiri. Dan khasnya sekarang dia malah terkena kutukan yang dikirim oleh tunangannya. Dan sebentar lagi dia akan mencapai tingkat kerasukan. Dia akan dibuat tak sadarkan diri dan membuat dirinya dikendalikan oleh kekuatan jahat. Namun saat si Pirang ingin menyerah dan ingin mati, dia teringat pada obrolannya bersama Kageno bahwa Kageno akan mempercayainya dan akan terus mendukungnya. Teringat kata-kata itu, semangatnya langsung membara, namun jantungnya sakit karena kutukan itu. Dia hampir ingin menyerah, namun dia melihat buku yang berjatuhan dari arah depan.
Saat dia ikuti, dia mendengar suara piano yang begitu indah. Dia berpikir sejenak, namun akhirnya dia mengikuti asal suara itu. Dia langsung kaget saat tahu Shadow lah yang memainkan piano itu. Shadow langsung bangkit dari pianonya dan bertanya apa yang telah dilakukan oleh si Pirang. Si Pirang pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia ingin menyekatkan kerajaan dan juga ayahandanya sendiri dari serangan pemberontak. Namun karena telah gegabah, dia malah menghancurkan semuanya dan pada akhirnya dia tak bisa berbuat apa-apa. Kisama wa nani o nasu? Shadow pun bertanya, apakah perjuangan si Pirang hanya akan sampai titik ini? Si Pirang pun menjawab dengan tegas bahwa dia ingin berjuang sampai titik darah penghabisan dan masih ada hal yang harus dia lakukan sebagai Rose Oriana, putri dari kerajaan Oriana. Mendengar tekad si Pirang yang begitu teguh, Shadow langsung menawarkan kekuatannya padanya. Dia menyelimuti tubuh si Pirang dengan cahaya sihirnya sampai kutukan dalam tubuh si Pirang sirna seketika. Dia pun memberitahu bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah bagaimana cara dia menghadapi hidup. Setelah itu, Shadow langsung pergi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kemudian datanglah pasukan Diablo yang ingin menangkap si Pirang. Dengan penuh percaya diri, si Pirang berdiri tegak karena telah mendapat kekuatan dari Shadow. Saat pasukan Diablo ingin menyerangnya, dia mengeluarkan pedang dan dalam satu tebasan pedang, semua pasukan itu hancur. Karena besarnya kekuatan si Pirang itu, Alexia yang masih berada di atas bersama Natsumi pun merasakannya. Mereka langsung lari bergegas menuju pusat kekuatan itu. Namun tak lama, si Pirang pun berjalan dari bawah. Alexia dengan tidak sabar bertanya pada si Pirang apa yang telah terjadi. Namun si Pirang hanya meminta maaf dan bilang bahwa dia sudah tak bisa lagi melanjutkan perkumpulan mereka karena dia tak ingin melihat Alexia dan Natsumi dalam masalahnya. Alexia masih terus mendesak si Pirang agar menjelaskannya, namun dia tetap dalam pendiriannya, tak ingin menjelaskan apa-apa. Alexia pun menjadi sangat marah karena si Pirang menganggapnya sebagai penonton saja, padahal mereka telah berjanji untuk berjuang bersama melewati masalah yang pelik ini. Akhirnya Alexia memilih memaksa si Pirang untuk menjelaskan dengan beradu pedang. Alexia sampai mengeluarkan kekuatan yang belum pernah diketahui orang lain. Namun karena si Pirang telah memperoleh kekuatan dari Shadow, dia bisa dengan mudah mengalahkan Alexia sampai membuat Alexia pingsan. Si Pirang pun menggendong Alexia menuju Natsumi. Dia hanya meminta maaf dan menyimpan Alexia dekat Natsumi. Tanpa dugaan si Pirang, Natsumi menjawab bahwa dia tak akan mencegah si Pirang karena hidup adalah pilihan. Dan dari awal kelompok mereka dibentuk pun sudah banyak perbedaan yang mencolok. Mulai dari negara, organisasi, dan agama mereka pun berbeda. Mungkin hanya tujuan yang sama yang bisa membuat mereka bersama. Si Pirang pun berlari menuju permukaan. Natsumi tahu bahwa si Pirang mendapatkan kekuatan dari Shadow.
dan dia yakin bahwa pilihan Shadow adalah pilihan yang terbaik. 私には止める資格がありませんので。でも目指すところは一緒だったかもしれない、シャドウ様。 Saat Kageno berjalan menuju penginapannya, dia malah bertemu dengan Clara. Dia langsung diseret dan dibawa menuju kamarnya. Di sana Clara sangatlah marah karena Kageno telah membuatnya menunggu lama di depan asrama sekolahnya. Dan Kageno malah hilang entah kemana. Kageno juga selalu mengingkari janjinya pada Clara. Dia beberapa kali bilang akan pulang kampung bersama, namun saat dulu dia selalu menghilang. Saat itu pun Clara meluapkan semua amarahnya pada Kageno, dan pada akhirnya dia memberikan tiket VIP untuk pertandingan besok pada Kageno, karena Clara akan bertarung menjadi perwakilan akademi untuk menggantikan si Pirang, dan Kageno harus melihat dia menang. Kageno pun ikut berbaur di sana dan mendengarkan pembicaraan Iris dan para bangsawan. Iris bercerita bahwa dia tertarik pada pertarungan legendaris, wanita yang telah memberi peringatan pada Kageno. Karena ini kali pertama dia ikut festival, kekuatannya juga sangat mencolok, jadi dia menjadi pusat perhatian musuhnya. Saat Kageno bertanya pendapat mereka pada pria biasa, mereka malah bilang itu hanyalah keberuntungan mutlak baginya, karena dari fisiknya saja terlihat sangat jelek. Bahkan dia tidak layak masuk di panggung utama. Iris bilang lagi bahwa satu peserta yang menarik perhatiannya adalah Beatrix, legenda pedang yang sudah lama menghilang dari publik. Dia sangat mewaspadai jika bertemu dengannya di turnamen kali ini. Kageno pun pergi ke toilet untuk bersiap, karena pria biasa sebentar lagi akan bertanding. Namun saat sedang berjalan di lorong, dia disapa oleh Beatrix. Dia bertanya apakah Kageno sudah bertemu dengan elf yang mirip dengannya. Namun Kageno hanya bilang tidak. Dia bertanya apa yang dibawa Beatrix. Ternyata itu adalah kue apem. Akhirnya mereka bertukar apem. Tak lama tunangan si Pirang datang, Bupati negeri Oriana. Dia datang untuk mewakili rajanya yang tidak bisa hadir dengan alasan kesehatannya sedang buruk. Dia sedikit menggoda Iris, namun Iris sedikit jaim dengan mengingatkan bahwa dia sudah bertunangan dengan si Pirang. Dan dia menjelaskan bahwa Raja Oriana akan hadir di pertandingan besok. Saat pertarungan antara pria biasa dan wanita legenda itu dimulai, Bupati curhat pada Iris bahwa dia akan mengundang si legenda untuk menjadi kesatria negeri Oriana. Iris juga bilang bahwa kerajaan Midgard juga akan mengundang si legenda untuk menjadi kesatria di sana. Bupati itu pun bertanya apa pendapat Iris tentang pria biasa. Iris bilang bahwa postur tubuhnya sangat lemah, namun belum tentu di legendaris bisa menang karena ada hal yang aneh dari pria biasa. Iris melihat bahwa sorotan matanya sangat percaya diri, dan menurutnya pria biasa hanya melihat kemenangan di matanya. Dia menanami itu sebagai kepercayaan diri mutlak. Mereka berdua pun menonton pertandingan, dan Bupati bilang penasaran bagaimana cara orang yang memiliki kepercayaan diri mutlak itu bertarung. Pertandingan dimulai. Wanita itu langsung berhitung bagaimana caranya agar dia bisa menang. Dia pun memilih langsung menyerang dengan sekuat tenaga agar pria biasa tak bisa leluasa bergerak cepat atau lambat. Meskipun begitu, pria biasa dengan sangat mudah mengendalikan kecepatan wanita itu.
Sampai di satu titik, pria biasa bisa membalikan keadaan sampai wanita itu tak bisa bergerak. Wanita itu pun terhantam dengan kencang. Dia yakin jika pedang pria biasa ditanami sihir, dia akan langsung mati karena serangan barusan. Akhirnya, karena sudah tidak ada pilihan, dia memilih diam dan bertahan karena dia ingin melakukan serangan balik. Pria biasa langsung menghilang dan seketika dia menyerang belakang wanita itu, namun masih bisa ditepis. Di serangan ketiga, wanita itu kewalahan dan dengan kecepatan yang luar biasa, wanita itu diserang sampai sarung tangan pedangnya patah. Pria biasa pun menang dengan sangat telak. Pertarungan epik pun terus berlanjut. Shadow melawan Iris dan Beatrix. Walaupun mereka berdua, tetap saja mereka kewalahan melawan Shadow. Akhirnya mereka berdua terkapar tak berdaya. Shadow pun memilih untuk pergi karena dia pikir tak ada lagi yang harus dia lakukan. Tulung is back soon.